Baik, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Seminggu kita beraktivitas. Oke, sekarang kita mau mulai ibadahnya ya. Bapak Ibu Saudara semua, kalau di depannya ada bangku kosong boleh diisi depannya dulu ya. Biar teman-teman kita yang datang tidak mengganggu teman-teman yang sudah hadir. Dan teman-teman yang di rumah juga persiapkan diri. Kita udah mulai. Mari kita semuanya, teman-teman semua bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi sampai saat ini Tuhan. Bahkan dari seminggu yang lalu Tuhan, kami melalui aktivitas kami melakukan segala tanggung jawab kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang hadir di tempat ini Bapak, dan kami mau menaikkan sembah puji kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dan kami mau memuji, meninggikan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Yuk kita sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian syukur kita. Terima Hallelujah.
Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Berikan kemuliaan bagi ya Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan, selalu Tuhan. Mereka sembah puji kami Tuhan. Apa yang ada dalam diri kami Tuhan, kami mau keluarkan Tuhan, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau menaikkan pujian-pujian lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Oke, mungkin boleh salam kanan kirinya, sapa kanan kirinya. Minimal, maksimal 5 orang lah. Atau enggak boleh semuanya. Baik, semuanya siap memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh semuanya angkat tangan kita sama-sama, tepuk tangan. Sama-sama katakan, dengarkan. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil semua. Sama-sama katakan. Seluruh pendudukku datang untuk. Sekali lagi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Dan bersatu ini pagi-paginya. Yang maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata alam dan masa Roh Kudus. Sama-sama katakan, api kemuliaan. Api kemuliaan tercurah dari surga. Memenuhi kami semua. Bangkitlah dari api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Ingatkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Amin. Sama-sama kita mulai dari awal dengan menunjukkan diri. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua. Gereja Tuhan, gereja Tuhan bersatu ini. Di paginya yang maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga.
Dalam nama Tuhan, saya undang para jemaat kembali duduk. Kita mau mulai masuk firman. Ayo para jemaat bangkit berdiri.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, ku tinggikan ya Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan, kami tinggikan Engkau dalamnya, lebih dalam Tuhan menyembah dalam. Mari dengan segenap hati katakan, oh kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan Tuhan, sampai seluruh sel dalam hidup kami menyembah Engkau. Seluruh hidup kami persembahkan untuk menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak menerima segala pujian, penyembahan, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan karena kami menyadari bahwa kami adalah penyembah-penyembah, dan Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami serahkan kembali hidup kami di atas altar-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan. Tuhan yang membakar setiap korban persembahan kami Tuhan, sehingga boleh naik menjadi dupa yang harum dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami buka hati kami untuk kebenaran firman yang akan kami dengar pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, urapi juga hamba yang menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kebenaran yang kami dengar betul-betul akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami melihat akan firman Tuhan, kami mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami, mengubah kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sering siap mendengarkan firman. Bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Tetap semangat ya. Tetap sukacita dalam Tuhan. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengerti, memahami tentang tema yang akan disampaikan hari ini, yang berbicara tentang kehilangan tapi tak ditinggal. Ya, kehilangan tapi tak ditinggal. Itu pemahaman apa lagi ya Pak? Ya kan? Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya. Seperti biasa saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua. Kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Oke ya, sudah dapat ya? Kalau belum dapat bisa juga lihat di layar. Oke, temanya perikopnya adalah harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan sembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh gelap zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka jangan maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam namamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin buat firman Tuhan. Lumayan baca ayat banyak ya hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak pergumulan dan persoalan yang dapat membuat kita menjadi lemah, ya, dapat membuat kita terpuruk, bahkan kita juga dapat meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Nah, salah satunya Bapak Ibu Saudara ya, dari sekian banyak pergumulan persoalan yang bisa membuat hal-hal itu terjadi dalam hidup kita adalah kehilangan, ya, kehilangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, cepat ataupun lambat kita semua akan mengalami yang disebut kehilangan. Ya, sadari itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa kehilangan karir atau pekerjaan. Kita juga bisa kehilangan harta benda. Kita juga bisa kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, kehilangan sahabat yang baik, dan lain sebagainya. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara bahwa kehilangan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Suatu saat kita akan mengalami kehilangan. Tinggal persoalannya kita siap atau nggak siap. Reaksi kita apakah responnya negatif atau positif. Itu kembali kepada diri kita. Oleh sebab itu lebih baik diberitahu lebih dahulu daripada sudah terjadi tapi nyesal kemudian, atau baru loh kok kenapa, ya kan? Padahal ini merupakan sesuatu hal yang natural terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kehilangan kadang ya akan terasa menakutkan, kadang akan terasa menyakitkan, bahkan menghancurkan. Ya, kalau kita pernah mengalami, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami banyak kehilangan dalam hidup kita. Hal-hal itu bisa terjadi. Nah, seperti kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara, yang harus kehilangan dalam waktu singkat. Apa yang terjadi yang dialami oleh Ayub? Dia kehilangan anak-anak. Anak-anaknya habis, mati semua. Kemudian kehilangan harta, kekayaannya habis. Orang kaya, orang saleh, habis dalam waktu singkat. Terus apalagi dia mengalami kehilangan kesehatannya. Tiba-tiba dia menderita sakit yang sangat parah. Sampai untuk menggaruk aja dia nggak bisa, dia harus pakai belit. Karena lukanya yang sangat parah dan sangat sakit dan gatal. Dia harus pakai belit. Apalagi yang dia alami dalam waktu singkat. Ras, nggak ditinggal istrinya masih ada, bahkan nanti punya anak lagi. Ya, Ayub kehilangan rasa hormat dari istrinya. Waktu Ayub menderita, istrinya bilang gini, masihkah kamu berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu yang sudah membuat engkau menjadi seperti demikian. Tapi Ayub katakan bahwa kita sudah menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Masa kita nggak mau menerima hal yang buruk? Ya kan? Dengan telanjang aku datang dalam dunia, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun ayat ini konteksnya seringkali dipakai oleh orang Kristen yang menganggap bahwa seakan-akan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, bisa dirohanikan mungkin seperti itu. Berarti mengucap syukur gitu ya. Walaupun hal-hal buruk terjadi, tapi sebenarnya konteksnya dalam kisah Ayub ini yang ngambil siapa? Iblis.
Iblis datang kepada Tuhan, minta supaya pagar perlindungan daripada Ayub itu dibuka. Dan dia yang mengambil. Tapi di balik itu tujuan Tuhan adalah untuk menguji iman Ayub. Tapi yang mengambil bukan Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara lihat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat atas hidup. Segala pemberian-pemberian yang baik itu dari Tuhan. Tapi kalau kita menerima hal yang buruk, pastinya iblis ambil bagian di situ, dan pastinya Tuhan mengizinkan hal itu. Untuk ujung-ujungnya Tuhan tahu mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen. Jangan setiap kali kalau Tuhan yang mengambil, Tuhan ini seakan-akan semuanya Tuhan. Enggak. Memang ada waktu Tuhan bisa mengambil sesuatu dari hidup kita. Karena siapa yang punya? Tuhan yang punya segala sesuatu. Amin. Bukan kita yang punya. Nah, kalau kita terlalu mempertahankan segala sesuatu itu adalah milik kita karena sudah kita pikir adalah punya kita, waktu diambil, waktu Tuhan minta, kita sulit melepaskan. Kita menganggap bahwa seakan-akan Tuhan sudah merampoknya, merampasnya dari saya. Wah, ini pemahaman yang salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kehilangan terjadi, ya, reaksi kita terkadang menganggap Tuhan itu nggak adil. Reaksi kita seringkali kita marah kepada Tuhan. Kita merasa tidak pantas untuk menerima hal-hal yang buruk dalam hidup. Seharusnya, ini pemikiran kita kebanyakan ya, seharusnya kita itu menerima semua hal yang baik. Hal yang buruk nggak mau. Padahal Tuhan turut bekerja, ya, mendatangkan hal-hal yang buruk juga. Amin. Tapi seizin Tuhan, kembali ya, bukan Tuhan yang datangkan, sorry. Tapi Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi untuk membuat kita memperoleh sebuah kebenaran, mengerti tentang hal-hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita lihat Ayub sampai mengutuki hari kelahiran. Siapa di sini pernah mengutuki hari kelahiran? Yeremia pernah meminta hal itu kepada Tuhan. Dia mengutuki hari kelahirannya karena dia, kenapa saya lahir di bumi ini kalau harus menderita sedemikian berat dan banyak? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan hari ini, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk atas hidup. Tuhan mau memberikan hal-hal yang baik dalam hidup. Karena dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang memahami. Mungkin engkau menganggap dirimu sudah tidak berharga, tapi tetap di mata Tuhan hidupmu sangat berharga. Satu jiwa di hadapan Tuhan berharga di mata Tuhan. Karena kelahiran kita ini ajaib, betul ya? Dari sekian banyak sel yang dilepaskan oleh sperma kepada janin, ya, yang jadi hanya satu, yaitu kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, pemenang dari sekian juta yang mati. Dan jika engkau hadir di bumi ini, bahkan hadir dalam ibadah, engkau adalah pemenang-pemenang kehidupan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kehilangan, di saat kita mengalami kehilangan, engkau harus sadari bahwa Tuhan itu setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendirian waktu kita mengalami keadaan buruk atau mengalami keadaan kehilangan itu sendiri. Ya, karena dia ada bersama dengan kita pada waktu kita mengalami saat-saat kehilangan yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan dalam hidup. Jadi itulah temanya, yaitu kehilangan tapi tidak ditinggalkan. Oke, jadi saya selesai berkhotbah hari ini.
Enggak. Masih ada panjang, masih ada sekitar 3 jam lagi ya kita. Enggak, tenang saja ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan adalah untuk menguji kita. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan atau kita hanya mengasihi pemberian-pemberian Tuhan. Beda antara kita mengasihi Tuhan dengan hanya mengasihi pemberian-pemberian daripada Tuhan. Ya, anak pemberian siapa? Tuhan. Pasangan pemberian Tuhan. Harta Tuhan. Kekayaan semuanya itu Tuhan. Waktu itu diambil atau kita kehilangan, kita mengasihi pemberian Tuhan atau mengasihi Tuhan. Jadi disinilah kita diuji. Jangan melihat pemberian-pemberian itu, karena pemberian-pemberian itu suatu waktu bisa diambil daripada orang. Dikasih kok, bukan milikmu kok, cuma diminta untuk dikelola. Suatu saat kalau Tuhan minta, beri. Jadi yang punya, bukan kita yang punya. Amin. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan meminta itu, Tuhan tahu yang terbaik atas hidupmu. Tuhan tidak mau engkau terikat dengan hal-hal yang membuat engkau malah menjadikan hal-hal pemberian itu sebagai berhala. Ini yang berbahaya. Anak bisa jadi berhala, harta benda bisa jadi berhala, pasangan bisa jadi berhala. Banyak dari kehidupan kita bisa jadi berhala yang menjadikan dia lebih utama daripada Tuhan. Nah, kita bisa boleh kehilangan apapun ya, kalau itu diminta oleh Tuhan, asalkan jangan sampai kehilangan satu hal. Semua kita pasti akan mengalami kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan satu hal. Ada yang bisa jawab? Kehilangan iman. Kalau sampai kehilangan iman, ini yang berbahaya. Ya, kalau kehilangan yang lain itu dari Tuhan. Tapi kalau kehilangan Tuhan, kehilangan hubungan dengan Tuhan, ini yang berbahaya. Tapi masih banyak orang yang lebih baik kehilangan persekutuan dengan Tuhan daripada kehilangan kenikmatan hidup di dunia. Masih banyak. Padahal ini yang tidak boleh. Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, tapi kita begitu mengabaikan, meremehkan hal ini. Padahal ini yang paling penting, yang paling utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena sudah diberi keselamatan. Keselamatan itu mahal. Saking mahalnya kita tidak bisa membeli. Dan karena tidak bisa membeli, diberi dengan cuma-cuma. Tapi kita seringkali mengabaikan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita menganggap itu hal yang biasa. Padahal itu butuh pengorbanan Tuhan. Dia turun ke dunia, dia mati di salib, dia menebus dosa kita untuk supaya kita ditebus dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Jangan pernah sia-siakan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Pertama khususnya anak-anak muda di tempat ini ya, karena perjalanan hidupmu masih panjang. Ada tawaran-tawaran dunia yang bisa memisahkan engkau dari persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau engkau kehilangan persekutuan dengan Tuhan itu, harganya mahal. Ya, sampai kitab Ibrani berkata, apakah aku harus mencurahkan darah lagi? Nah, ini kan perkataannya keras, ya. Apakah pernah suatu kali Petrus ya, waktu Tuhan suruh untuk dia kembali ke Yerusalem, tadinya dia nggak mau, tapi suatu kali ya Yesus menyatakan diri kepada Petrus, apakah harus aku mati ya kembali atau disalib untuk yang kedua kali? Disitulah Petrus menyadari bahwa dia harus memenuhi panggilan Tuhan. Itu bahasa Yunaninya kuofadis ya, dia kembali dan dia akhirnya mati disalib dengan keadaan terbalik.
karena dia menghargai penebusan Yesus yang luar biasa atas hidupnya. Oke, nah tadi sudah disampaikan, nah jika Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan, maka dia tahu yang terbaik atas hidupnya. Amin. Seperti Ayub yang pada akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya berapa kali lipat? 2 kali lipat. Tuhan pulihkan. Jadi kehilangannya itu sementara, karena Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Seringkali waktu Tuhan meminta kepada kita, misalnya nggak mau memberi. Contohnya ada sebuah ilustrasi yang mengatakan bahwa seorang anak kecil, misalnya dia memiliki boneka kesayangan, dan setelah itu orang tuanya minta kepada anaknya, kamu jangan pegang bonekamu erat-erat dengan kedua tangan. Sini, mama minta. Jadi mamanya minta pakai tangan kanan, tangan kirinya ada di belakang sesuatu. Apa di belakang sesuatu dari tangan kiri daripada mamanya? Suatu hadiah yang lebih besar daripada boneka itu. Jadi mamanya minta, ayo nak, jangan pegang itu bonekamu. Bonekamu itu udah lama, sudah rusuh. Ada boneka baru yang lebih besar dan lebih indah, yang lebih modern, ya, lebih kekinian istilah zaman sekarang. Tapi si anak itu enggak. Ini boneka saya sudah dari kecil. Ya, ada beberapa anak kecil ya, kalau sudah ketemu bantalnya udah dari kecil, kayaknya kemana-mana bawa bantal, ya kan, udah bau, gak pernah dicuci, tetap aja bawa bantalnya gitu. Diminta sama mamanya mau dikasih bantal yang baru, gak mau. Nah, seperti itulah kita. Kadang-kadang kita nggak mau kehilangan sesuatu yang kita pikir itu sudah lama kita miliki. Padahal ada sesuatu yang baru, yang terbaik, yang Tuhan mau berikan dan sediakan atas hidup. Amin. Jadi siap menerima kehilangan? Kayaknya jawabnya ragu-ragu gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kalau ditanya, ya kita semua sudah dipastikan masuk surga. Ya kan? Sukacita semuanya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang siap duluan pergi ke surga? Wah, semuanya pada tadinya sukacita langsung diam semuanya. Kenapa langsung diam? Karena kita masih enak hidup di bumi. Padahal yang di surga itu lebih mulia, lebih enak. Tapi pola pikir kita yang menganggap bahwa di bumi ini, Tuhan, saya belum menikmati jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ke Israel aja belum, apalagi luar negeri gitu ya. Kita senantiasa berpikir dengan cara berpikir kita. Padahal Tuhan menyediakan hal yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Ya, jadi di sini Tuhan berikan Ayub 2 kali lipat dari keadaannya yang semula. Karena kenapa? Karena Ayub memiliki sikap hati yang benar, yaitu tetap setia dan percaya kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami dalam waktu singkat kehilangan yang begitu banyak. Ya, mungkin di dunia ini belum ada yang mengalami kehilangan beruntun, bertubi-tubi, orang-orang sesuatu hal yang penting dalam hidupnya. Betul ya? Kalaupun kita kehilangan mungkin satu dulu, satu aja nangisnya udah 7 hari, gitu kan? Kehilangan harta misalnya, pengusaha kehilangan 1 M, waduh misalnya udah bisa stres, bisa gila ya kan, bunuh diri gitu ya. Kehilangan pasangan atau ya sampai 7 hari belum bisa move on misalnya gitu. Dan masih banyak kehilangan-kehilangan yang kalau satu kehilangan aja itu butuh waktu lama. Apalagi Ayub, semuanya habis dalam sekejap. Ini sungguh sangat menyakitkan dan menakutkan, bahkan menghancurkan. Oke ya. Tapi dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dia juga pernah mengutuki hari kelahiran. Ya, ini sebuah situasi di mana dia merasa sangat pedih hatinya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya agar kita tetap setia di tengah pergumulan yang berat atau saat kita mengalami kehilangan demi kehilangan dalam hidup kita. Ya, yang pertama, respon kita, reaksi kita adalah tetap memberitakan Tuhan. Nggak nyambung nih Pak.
orang lagi kehilangan, kok beritain Tuhan, ya kan? Nah, kita akan lihat dulu ya ayatnya dulu, kita baca 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Rasul Paulus ya, sekalipun harus mengalami aniaya, siksaan yang berat, penderitaan yang begitu pahit ya, sulit ya, bahkan berat ya, tetapi Rasul Paulus tetap memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini sebuah prinsip hidup, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sekalipun penderitaan seberat apapun terjadi dalam hidup kita, itu tidak dapat menggantikan keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan atas itu. Jadi Rasul Paulus menyadari akan hal ini. Jadi sekalipun dia harus menderita karena pemberitaan akan Kristus, karena dia hidup di dalam Kristus, karena dia tetap mempertahankan imannya di tengah godaan, di tengah tawaran dunia, di tengah siksaan yang dia harus alami oleh karena dia adalah hamba Tuhan. Tapi dia tetap mengerjakan hal itu dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena Paulus sadar bahwa tugas dan kehendak Tuhan bagi dirinya adalah dia adalah hamba Tuhan yang harus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan untuk senantiasa dalam hidupnya. Jadi dengan tetap memberitakan Tuhan, ya Yesus sebagai Tuhan, memberitakan kebenaran, maka fokus hidup kita akan tetap terarah kepada Tuhan, tidak kepada masalah. Kalau kita tidak terus memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang kebenaran, maka fokus kita hanya kepada masalah dan pergumulan yang berat. Dengan kita terus memberitakan, maka fokus kepada Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan tetap memberitakan Tuhan. Karena hidup kita itu sangat berarti. Waktu-waktu adalah sebuah kesempatan. Ya, hari-hari ini adalah sebuah kesempatan. Karena kita tidak pernah tahu, saya katakan lagi. Mungkin kita bisa kehilangan. Tapi jangan sampai kita juga ternyata kita bukan terhilang, maksudnya yang hilang itu. Maksudnya yang meninggal itu, Bapak Ibu Saudara, yang ditangisi ya. Kalau ada bahasa orang seberang mengatakan bahwa lebih baik sholat daripada disolatkan, gitu kan? Lebih baik. Nah, demikian juga kita nggak pernah tahu seberapa panjang umur kita. Jangan-jangan dalam beberapa waktu ke depan kita adalah orang yang telah meninggalkan keluarga kita, orang kita kasih. Ya, saya tidak berdoa seperti itu, enggak ya Bapak Ibu Saudara. Cuma kita harus siap, bukan saja kehilangan nyawa, kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Ya, tapi arahkan terus hidupmu kepada Tuhan. Hidup harus terus berlanjut. Jangan pernah berhenti. Ya, jadi terus fokus kepada Tuhan, maka kita juga akan mengingat segala kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Karena Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Jadi dengan tetap memberitakan Tuhan, berarti kita sedang bersaksi. Kita tetap menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun yang kita alami adalah pergumulan yang berat. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap tahu tugas kita di bumi ini. Ya, karena ada begitu banyak orang yang lebih menderita, yang lebih membutuhkan kasih Tuhan. Kita sudah dapatkan kasih Tuhan, kita sudah dapatkan keselamatan dibandingkan penderitaan yang kita alami ya atas hidup kita. Ada banyak orang yang sebentar lagi hidupnya selesai dan masuk ke neraka. Itu lebih menyakitkan daripada kita yang mungkin ngalamin penderitaan, kehilangan, tapi kita masih tetap ada Tuhan. Yang lain di sana tidak memiliki Tuhan, tanpa Tuhan, dan mereka akan segera terhilang untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya terus mendorong jemaat untuk terus jangkau jiwa. Kita lihat, kita peka dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ya,
yang terhilang kembali. Tapi mereka yang tersesat kita bawa untuk ketemu dengan Tuhan. Karena hidup kita singkat, kita harus ketemu dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu kita terus memberitakan Tuhan, kita menceritakan semua kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan iman kita. Kita tidak pernah kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Karena waktu kita memberitakan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan tentang Tuhan tanpa kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Kita punya iman, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Disitulah baru kita bisa memberitakan tentang Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memberitakan tentang Tuhan tanpa kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Jadi disitulah pentingnya kita terus memberitakan Tuhan, karena Tuhan mau kita terus memiliki hubungan dengan Dia. Karena masih banyak orang, saya katakan tadi, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka mengejar kekayaan, mengejar jabatan, mengejar kenikmatan hidup dalam dosa. Bagian kita adalah punya beban. Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong teman saya, Tuhan tolong akan hal-hal yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya yang saat ini sedang menderita. Amin. Kita harus peduli, kita harus peka. Jadi pertama, tetap memberitakan Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas hidupmu yang utama. Kehilangan boleh terjadi, tapi Tuhan tetap nomor satu dalam hidup kita. Oke, yang kedua adalah tetap menyadari kekuatan Allah. Amin. Tetap menyadari kekuatan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Paulus bersaksi bahwa pelayanannya ini bisa besar, ya, kehidupannya bisa luar biasa di dalam Tuhan. Dia mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Kalau dibandingkan pengalaman rohani kita mungkin jauh, ya. Paulus bahkan setiap hari dia katakan dia cuma berbahasa roh lebih banyak daripada murid-muridnya yang lain, murid-murid Tuhan yang lain. Dia mengalami dalam umur 14 tahun diangkat oleh Tuhan sampai ke sorga tingkat ke berapa tuh? Ketiga. Kita satu aja belum, ya kan? Baru langit-langit doang gitu ya. Dia sudah sampai tingkat ketiga. Udah mungkin kalau dia bilang ada ruang itu, ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Berarti sudah sampai ke tahta Tuhan. Pengalaman Petrus untuk perkara-perkara rohani ini luar biasa. Tapi di sini Paulus mau berkata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu dalam dirinya ada di dalam Tuhan. Ya. Jadi sadari bahwa tetap menyadari akan ada kekuatan Tuhan. Ayub dapat dipulihkan hidupnya ketika dia mentaati Tuhan. Dia mentaati untuk perintah apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dia mentaati waktu Tuhan menyuruh dia mendoakan sahabat-sahabat. Jadi dia ini kan sudah ngalami penderitaan yang berat. Istrinya pun udah bilang, udah kamu lebih baik tinggalkan Tuhan, mati aja kamu. Kalau seorang istri pernah ngomong suaminya, udah kamu mati aja deh, kamu nggak ada gunanya, kamu nggak berguna hidupmu, nggak bisa menghasilkan lagi, penyakitmu udah sangat parah, tinggal tunggu mati aja. Nah, terus waktu dia mengutuki hari kelahirannya, apa yang terjadi? Teman-temannya, sahabat-sahabatnya juga menuduh dia, menganggap bahwa wah, engkau dengan situasi seperti ini beruntun, berturut-turut, dia akan bertubi-tubi engkau mengalami masalah sampai sakitnya nggak tersembuhkan ini, jangan-jangan kamu punya dosa yang sangat besar. Ya kan, sudah seperti dihakimi seperti itu oleh teman-temannya. Nggak mungkin kamu ngalamin hal ini kalau kamu nggak menyimpan dosa. Pasti Tuhan menghukum engkau. Wah, sakitnya pasti ya. Ayub ini udah gak ada lagi
teman-temannya yang rohani, dia pikir akan menguatkan dia, tapi juga malah menuduh, menghakimi dia. Ya, jadi apa perintah Tuhan? Tuhan bilang apa? Doakan sahabat-sahabat. Berat bagi Ayub, berat, karena dia sedang berduka, tapi dia harus mendoakan teman-teman yang sudah menuduh dia. Tapi disitulah waktu dia melakukan ketaatan kepada perintah Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Ya, jadi dia taat, maka Tuhan pulihkan karena dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, artinya dari mendoakan hal itu, mendoakan sahabat-sahabatnya itu, berarti Ayub tidak lagi menyalahkan orang lain tentang kejadian yang terjadi dalam hidup. Dia juga tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kan banyak orang merasa kehilangan, misalnya kehilangan akan anak, terus kita merasa tertuduh, kita bilang, coba seandainya saya ada di situ. Coba seandainya saya memperhatikan supaya anak saya tidak sampai meninggal. Wah, ada begitu banyak alasan untuk bisa menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan situasi, keadaan. Kita bisa salahkan, kita cari penyebabnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mengajarkan melalui hal ini supaya Ayub jangan menyalahkan siapapun keadaan yang dialaminya ini, dan menyadari bahwa pada ujungnya Tuhan mampu mengubah keadaan. Jadi di sini fokus kita bukan bilang cari penyebabnya, bukan. Kan ada istilah katakan tidak ada mungkin api tanpa asap, tidak ada asap tanpa api. Pasti di mana ada akibat ada sebab. Tuhan nggak terlalu penting dengan sebab dan akibat itu. Tapi bagi Tuhan yang penting adalah apa? Tuhan mampu mengubah situasi itu. Bahkan kutuk bisa menjadi berkat. Tuhan mengubah dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, hidupmu bisa berubah. Jangan lihat sekarang hidupmu yang penuh dengan penderitaan, masalah, kekurangan, dan segala macam penderitaan kita alami. Suatu saat Tuhan bisa mengubah hidupmu, seperti membalikan keadaan, membalikan telapak tangan. Asalkan kita menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, jangan kita menyelaraskan dengan dunia. Kalau kita menyelaraskan dengan pemahaman dunia, kita akan terus diombang-ambingkan oleh dunia yang tidak pasti. Tapi waktu kita selaraskan diri kita dengan firman Tuhan itu tidak tergoncang. Ya, kita akan menikmati janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas hidupmu, karena Dia mampu mengubah. Amin. Dia mampu membalikkan keadaan. Ya, oke. Nah, Tuhan mau melimpahkan kekuatannya yang berlimpah-limpah itu sehingga kita dapat mengatasi rasa kehilangan. Ya, karena Tuhan mampu mengubah rasa kecewa kita. Tuhan mampu mengubah amarah dalam hati kita terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin bilang, kenapa saya begini? Penyebabnya karena orang lain. Tapi enggak. Tuhan mampu mengubah rasa kecewa, rasa amarah, kepahitan dalam hati kita yang tersimpan, dan Tuhan mau untuk kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Ayub menjadi tertekan akibat perkataan dari teman-temannya tadi, sehingga Tuhan memintanya untuk dia berdoa tadi buat teman-temannya. Amin. Taati apapun yang Tuhan mau. Ya. Perintah apapun yang Tuhan inginkan yang belum kita kerjakan, kita lakukan, bagian kita adalah mentaatinya. Mungkin bicara soal hubungan pribadimu dengan Tuhan, ya, Tuhan koreksi. Nah, kan ini kan udah mau bentar lagi, bulan depan udah bulan Desember ya. Nah, kita harus buat apa? Resolusi. Ya, 2023. Walaupun tahun ke-8 katanya.
Tapi sebenarnya kalau kita adalah terang Tuhan, kamu adalah terang dunia, maka ya yang gelap-gelap itu akan kita terangi. Amin. Kita adalah pembawa terang. Nah, jadi kita sudah bisa buat ke depan ini 2023, tahun depan saya mau jadi apa? Apakah saya mau jadi sama seperti saya sekarang ini, atau saya harus berubah menjadi lebih baik? Ya, nah inilah Tuhan mau memberikan kekuatannya. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, nanti siap-siap masuk ke tahun yang baru, buat sebuah perubahan, ya. Karena kita tidak akan bisa berubah dengan melakukan hal-hal yang sama dari tahun ke tahun. Amin. Kita akan berubah setelah kita merubah hubungan kita dengan Tuhan, ya kan? Mungkin kita selama ini ada reaksi-reaksi negatif dalam diri kita. Nah, saya misalnya, Tuhan, saya kok setiap kali kalau menghadapi masalah ini, kalau misalnya nih nggak dihargai, waduh, emosi saya langsung naik gitu. Nah, berarti mulai Tuhan, tahun depan saya mulai mau membuang, ya, membuang hal-hal yang negatif ini, emosi-emosi yang negatif ini supaya menjadi positif. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya cerita sedikit ya. Kemarin-kemarin ini saya belajar tentang puji Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan ini membuat sebuah semacam seminar kecil pendek yang disebut coaching. Coaching tahu? Pelatihan. Ya. Selama ini kan kita belajar tentang konseling. Selama ini kita belajar soal teaching, yaitu mengajar, ya. Tapi ada lagi yang disebut coaching. Kalau konseling ini kan lebih kepada kita mendengarkan orang bercerita tentang kehidupannya. Biasanya menggali tentang masa lalunya. Ini konseling. Ya, pendeta kan sering konseling gitu ya. Jadi cerita masa lalu, dibongkar masa lalunya supaya bisa beres. Tapi ada lagi yang disebut dengan coaching. Coaching ini berarti bukan bicara lagi soal masa lalu, tapi bicara soal masa depan. Ini coaching. Nah, jadi kita harus punya perubahan, punya pemikiran ke depan ini saya mau jadi apa. Karena gini, kita jadi ya sekarang ini oleh karena apa? Oleh karena keyakinan kita, kepercayaan kita tentang sesuatu. Maka kita jadi seperti sekarang. Amin. Keyakinan kita itu menjadikan diri kita jadi seperti yang kita percayai. Nah, jadi ada banyak juga keyakinan kita atau belief kita ini yang salah, ya. Dan itu seharusnya dibuang, benar kan? Ngapain keyakinan yang salah kita terus simpan? Nah, biasanya keyakinan-keyakinan seperti apa? Seperti pemahaman nenek moyang, budaya, atau pemahaman latar belakang keluarga. Ada yang misalnya nih, contoh yang misalnya saya kalau hujan rintik-rintik kena di kepala, saya harus mandi. Sebab kalau nggak mandi, diguyur kepalanya sampai kena semua airnya, baru saya sehat. Kalau nggak, saya bisa sakit. Nah, sebenarnya sih itu mitos atau fakta? Jadi bertanya gitu ya. Sebenarnya itu keyakinan kita. Waktu kita yakin, karena itu kan sudah dari orang tua ngomong begitu. Jadi kalau kena air hujan dikit pasti sakit. Tapi kenyataannya kalau kita buang belief itu, buang keyakinan yang salah itu, kita kena hujan rintik-rintik kita nggak sakit. Betul nggak? Tapi karena kita percaya akan hal itu, tubuh kita bereaksi dengan apa yang kita percayai. Dan itu terjadi. Nah, ada banyak keyakinan kita yang salah yang seharusnya dibuang. Karena itu hanya mitos, ya gitu ya, pemahaman yang nggak sesuai firman. Jadi kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Oke lah.
Nanti berikut ya kita akan mengerti tentang hal itu dan belajar tentang hal itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kita harus tetap menyadari kekuatan Tuhan yang mampu mengubah hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah tetap berharap pada anugerah Allah. 2 Korintus 4 ayat 15 berkata demikian, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus ya menyadari dan tetap berharap kepada anugerah Tuhan dalam pelayanan. Tanpa anugerah, tanpa kasih karunia, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang sia-sia. Itu pelayanan yang bersifat kekuatan diri kita atau kedagingan kita. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah berhentilah mencari atau menyalahkan baik itu diri sendiri, orang lain, keadaan yang menjadi penyebab. Ya, sebab apapun masalah kita, Bapak Ibu Saudara, kita pasti dapat menanggungnya. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia, atau dalam hal ini Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi di sini kita pasti dapat menanggung, asalkan kita tetap berharap kepada kekuatan Tuhan, berharap kepada anugerah yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Pengalaman buruk yang kita alami di masa lalu atau masalah yang kita alami, itu semua harus dijadikan sebagai pelajaran, batu loncatan, peringatan ya bagi setiap kita, agar kita tidak lagi jatuh lagi ke dalam hal ini, tapi menjadikan kita semakin kuat. Amin. Kita semakin bijak, kita belajar dari pengalaman yang lalu. Ya, terus kita menjadi semakin berhikmat. Amin. Makanya kenapa orang tua itu lebih berhikmat, karena dia punya pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga dia belajar dari pengalaman itu. Sehingga dia lebih berhikmat daripada yang muda-muda. Muda-muda kadang-kadang semangatnya ada. Orang tua yang punya hikmat. Orang tua umurnya udah tua mungkin ya, semangatnya masih ada tapi kekuatannya terbatas. Anak muda semangat, kekuatannya masih full power ya, masih bisa maksimal. Tapi kadang-kadang berkurang hikmat. Nah, orang tua memberikan hikmat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda, dengarlah akan hikmat dari orang tua. Karena orang tuamu tahu ya, tahu dan mengerti. Kedepannya kalau kamu jalan begini, pasti kamu akan salah jalan, jatuh. Tapi waktu orang tahu ingatkan itu, jangan kita mengeraskan hati. Jangan seperti peristiwa Rehabeam ya. Rehabeam pada waktu dia menjadi raja, dia berpikir bahwa dia harus ngambil keputusan. Karena rakyat katanya minta supaya upetinya dikurangi waktu Rehabeam menjadi raja. Kemudian dia tanya kepada orang-orang penasihat-penasihat, orang-orang tua dari bekas penasehat dari Raja Salomo dan Daud gitu ya, orang-orang yang sudah tua. Waktu ditanyakan, kata yang orang-orang tua ini bilangnya, udah setujui aja, ya kan, upeti-upeti mereka minta turunin, lakukan aja. Tapi dia nggak puas, dia tanya lagi dengan teman-temannya yang seumuran dengan dia. Dia tanya, minta pendapat. Wah, temennya karena jiwa muda kan bilang, wah kurang ajar itu kan. Itu nggak baik, itu kamu tuh raja, masa mereka yang ngatur hidupmu, kamu punya keputusan, udah itu aja, udah berikan, minta upeti, bahkan tambahin aja lagi biar kapok. Wah gitu kan, jiwa muda kan. Wah, Rehabeam bangkit, semangat. Oh iya, saya nggak boleh begini nih, dipengaruhi oleh rakyat. Akhirnya keputusannya menjadi salah karena tidak mendengar hikmat pesan dari yang lebih tua. Oke ya.
Nah, jadi di sini kita belajar untuk semakin kuat, semakin bijak, dan semakin berhikmat di dalam anugerah Tuhan, ya. Nah, kita juga harus terus berharap pada anugerah Tuhan dan yakin karena pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mengalami kehilangan, coba deh tanya kepada yang pernah mengalami kehilangan. Suatu saat masa-masa itu akan berlalu, ya, maksudnya ada waktunya kita akan ya lupa gitu ya. Jadi jangan terus terbawa dengan situasi sehingga kita tidak cepat untuk pulih atau move on. Ya, jadi waktu ngalamin kehilangan jangan terus lama-lama dalam situasi itu. Memang misalnya kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin orang tua kita, ya. Waktu kita mengalami kehilangan seperti itu kan sedihnya pasti kita rasakan. Rasa berduka itu ada. Gak mungkin dong lagi kehilangan terus kita ketawa-ketawa. Karena firman Tuhan bilang bersukacitalah dengan rasa. Ya, jadi ada yang bilang kan, udah gak perlu nangis, gak perlu sedih, gak perlu berduka. Iya, ketawa aja ya kan, sukacita ya, karena dia sudah diberikan tempat di surga. Iya, tapi kan kehilangan itu bicara soal masalah dalam hubungan batin kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tetap harus berharap Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Kehilangan terkadang Tuhan izinkan supaya kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Yesus terpisah dari Bapaknya waktu dia mati di atas kayu salib, waktu dia disalib. Bagi Yesus ini sebuah pengalaman yang paling menyakitkan. Sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terpisah dengan Bapa bagi Yesus ini adalah sebuah hal yang gak pernah dan kehilangan yang sangat besar. Tapi untuk sementara, demi untuk menebus dosa manusia. Jadi ada rencana yang besar dari Bapa untuk penyelamatan manusia. Dan Yesus anaknya yang tunggal itu harus terpisah. Kalau cuma mati di atas kayu salib sih, bagi Tuhan itu kecil. Tapi terpisah dengan Bapa ini sesuatu hal yang belum pernah. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Ya. Nah, jadi di sini dan juga kehilangan Tuhan izinkan bukan hanya sebagai ujian. Tadi kan kita udah bicara bahwa kehilangan itu adalah ujian, tapi juga untuk kita mendapatkan hal-hal yang terbaik. Contohnya seperti tadi ya, Tuhan minta ada sesuatu yang Tuhan memberikan yang lebih besar, yang lebih baik dalam kehidupan kita. Oke ya, percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di depan kita. Jangan kembali ke masa lalu, tapi lihat kepada masa depan. Hal-hal yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan berikan. Jangan sia-siakan hidupmu dengan perkara-perkara yang sementara, tapi kejar perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara sorgawi, karena itu disediakan atas hidupmu bagi setiap kita. Oke, mari kita akan nyanyikan lagu ini. Bahwa segala perkara dalam hidup kita dapat menanggung apapun masalah. Jika kau saat ini mungkin sedang mengalami kehilangan yang banyak dalam hidup, mari tetap beritakan Tuhan. Mari tetap, apalagi setelah kita beritakan, mari kita tetap menyadari kekuatan Tuhan. Dan kita juga tetap berharap pada anugerah Tuhan, karena itulah yang diinginkan atas hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dan percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan atas hidup kita. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit berdiri segala mari angkat tanganmu, dapat katakan kepada Tuhan dengan iman. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah, sekali lagi katakan penolong yang selalu setia. Amin. Engkau beserta kami Tuhan, keperluanku. Tak pernah Dia kecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Katakan dengan iman segala perkara, Tuhan dapat ku tanggung. Yes Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap sekali lagi katakan dengan iman, Tuhan sedang membangkitkan iman di tempat ini. Segala perhiasan apa berdoa Tuhan, yang terjadi kebangkitan iman Tuhan. Yes Lord, kami percaya, kami cakap menanggung dari dalam Tuhan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup mengubah, Engkau mengadakan perkara yang besar. Haleluya. Tuhan Kau setia, Allah segalanya. Kau yang kami lakukan, Engkau Yesus Raja, Engkau Yesus Tuhan. Ini hidup kami bawa di altar-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh ya Rabbah Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, buat kami menyadari di tengah kehilangan demi kehilangan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan menyertai di sepanjang hidup kami.
Tuhan ada pada waktu kami kehilangan, pada waktu kami terpuruk, pada waktu kami lemah, bahkan pada waktu kami mengambil keputusan meninggalkan jalan-jalan. Tapi biarlah hari ini, pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau bangkit kembali dari keterpurukan kami. Kami mau bangkit kembali Tuhan dari hal-hal yang selama ini kami sudah membuang waktu yang sia-sia. Tapi biarlah kami mengejar hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, karena kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Untuk tetap memberitakan akan Tuhan, untuk tetap menyadari ada kekuatan Allah yang tidak terbatas yang menyertai hidup kami, dan untuk tetap berharap kepada anugerah Tuhan yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Jika mereka saat ini sedang mengalami patah semangat Tuhan, kami berdoa Tuhan, bangkitkan iman kami. Kami boleh melihat perkara-perkara besar di depan kami, perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Hamba berdoa Tuhan, buka mata roh kami untuk melihat sebagaimana Tuhan memberikan dan menjanjikannya atas hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan segala perkara. Segala perkara dapat ku tahu. Biarlah Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Para jemaat saya persilakan duduk kembali. Dan kita mau masuk, kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kebaikan-Mu Tuhan, sekarang kami mau memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, di mana pemberian ini Tuhan adalah pemberian dari-Mu juga Tuhan. Dan kami mau memberi sebagian apa yang kami punya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami beri Tuhan bisa berbuah baik pada depan kami, dan juga bisa memberikan apa yang kami punya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sembari persembahan dijalankan, mari kita naikkan satu bunyi.
praise the Lord, praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi katakan praise the Lord, oh my soul, oh my soul, I sing His song. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segenap jiwa kami memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Namamu kudus, namamu mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah yang sudah kami lakukan hari ini Tuhan. Biar ibadah kami hari ini boleh menjadi dupa yang naik sampai ke tahta Tuhan. Biar ini Bapa menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Sebab pada saat kami beribadah, kami mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami, yaitu hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik jika mereka saat ini sedang mengalami keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Sandi yang juga dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap anggota tubuh yang sakit Tuhan. Sehingga saat ini jika ada beberapa jemaat yang tidak bisa hadir karena anggota tubuhnya saat ini dalam keadaan lemah dan sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan turun atas tubuh mereka, sehingga bagian mereka yang sakit Tuhan, anggota-anggota yang sakit itu dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kuasa kesembuhan Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Dan biarlah terjadi kesembuhan, sebab Engkau berkata oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan jemaat yang membutuhkan, baik keuangan Tuhan, ekonomi, masalah ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Bapa, biar penyediaan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang mengadakan mujizat Tuhan. Engkau sanggup Bapa mencukupi segala kebutuhan kami. Burung di udara Tuhan pelihara Tuhan, bunga bakung di ladang Tuhan. Tuhan yang menghiasi Tuhan menjadi indah. Apalagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat terjadi atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Maka jika jemaat yang saat ini Bapa sedang bekerja, Tuhan berikan hikmat dalam pelajaran, juga di sekolah Tuhan berikan kecerdasan Tuhan. Segala hal yang dibutuhkan oleh kehidupan daripada anak-anak Tuhan, Engkau sediakan dengan limpah ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa, Tuhan berkati kedua tangan kami Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami, Tuhan mengurapi, Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Perkara-perkara besar boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan setiap masalah-masalah pergumulan yang kami alami pada hari ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami berharap kepada kekuatan Tuhan. Kami berharap kepada anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, yang senantiasa menolong kami dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami di mana kami ada. Jika kami mendengar kabar-kabar yang sedang terjadi, peristiwa yang terjadi gempa di Cianjur Tuhan, bahkan akan kemungkinan terjadi bencana-bencana akibat dampak daripada gempa
yang merupakan sambungan daripada sesar-sesar yang terjadi Tuhan di wilayah Jawa dan sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami hanya minta perkenanan daripada Tuhan. Kami minta belas kasihan daripadamu Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji Engkau akan meluputkan kami dari segala malapetaka. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bersandar kepada dalam tangan Tuhan, Tuhan akan meluputkan, sebab Engkau adalah tempat perlindungan kami, Allah kami yang kami percayai Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biar Mazmur 91 menjadi bagian bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, luputkan dari semua hal yang jahat Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Bahkan malaikat-malaikatnya Tuhan akan kirimkan untuk menjaga kami Tuhan di sepanjang jalan kami, bahkan berkemah di sekeliling rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan takut akan Tuhan, sehingga keputusan dari pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh menjadi keputusan yang merupakan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami memberkati akan Bapak Presiden Tuhan, Bapak Haji Joko Widodo Tuhan, memberkati Haji Ma'ruf Amin Tuhan sebagai Wakil Presiden, memberkati akan setiap staf jajaran pemerintahan, staf menteri, MPR, DPR Tuhan, dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif Tuhan. Kami berdoa bahkan TNI dan Polri ya Tuhan, untuk menjaga keamanan kota dan bangsa kami. Kami memberkati Tuhan akan setiap jajaran pemerintahan Tuhan, dan setiap jajaran yang membuat bangsa ini boleh senantiasa Tuhan aman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah jika Tuhan tidak berjaga-jaga, maka sia-sialah menjaga berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang mengirimkan malaikatnya berjaga atas negeri kami Indonesia yang kami cintai, sehingga dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari perpecahan Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berikan kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, biar shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri ini. Dan kami merindukan semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa ini, atas negeri kami Indonesia Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah kami Tuhan, kami menerima anugerah berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar melalui hidupmu. Dan terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, cinta kasih, kemurahan, belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, damai sejahtera, sukacita atas kehidupanmu, sehingga apa saja yang kau perbuat Tuhan menyertai. Bahkan kau senantiasa tetap taat setia, tetap percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau tidak kedapatan bercacat celah, dan kau akan diangkat di awan-awan yang permai, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.